Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News. Pilkada adalah pesta demokrasi yang akan diselenggarakan sebentar lagi, Desember. Ada sekitar 270 daerah. Jadi ada 540 kepala daerah dan wakilnya. Ini ramai sekali, ini pesta demokrasi. Seyogianya menjadi demokrasi yang esensial. Tetapi baru-baru ini Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD mensinyalir ini Mas Rudi, bahwa 92% peserta pilkada ini dibiayai oleh cukong. Nah, ini mengacu juga pada penelitian sebelumnya dari KPK yang mengatakan betul ada 82%. Nah, bukan soal persentasenya, tetapi ini jumlah yang sangat besar. Nah, implikasinya menurut Profesor Mahfud MD, ini akan terjadi nanti terpilih ada korupsi kebijakan. Dan korupsi kebijakan ini jauh lebih berbahaya dibandingkan korupsi uang katanya. Karena seorang bupati, kepala daerah itu punya wewenang untuk memberikan konsesi-konsesi, lisensi-lisensi, dan ini akhirnya bisa mengacaukan kebijakan di satu daerah. Nah, kita mau berbincang seputar masalah cukong dan calon kepala daerah. Bersama saya sudah ada Rudi Eskamri yang sudah kita kenal, penulis sosial politik. Bagaimana Mas Rudi melihat percukongan dalam pilkada ini? Ini bukan demokrasi esensial, tapi demokrasi abal-abal. Demokrasi dagang sapi. Jadi kita sudah pernah mensinyalir hal itu, Mas Andri. Kita sudah sering mendiskusikan bahwa ada sinyalemen kuat dalam setiap pilkada, bukan hanya pilkada 2020 sih. Ya. Sebelum-sebelumnya juga berlaku yang sama. Selalu ada permainan bohir atau cukong untuk mendanai para calon kepala daerah ini. Ya, betul. Kita baik gubernur, wali kota maupun bupati. Ya. Ini sudah bukan isu baru lagi. Saya kira kalau Pak Mahfud mengungkapkan sekarang, Pak Mahfud agak kurang update berarti. Ya. Dan ini sudah kita wanti-wanti dari awal. Dan ternyata tidak ada perbaikan dari Bawaslu, dari DKPP, itu, Dewan Pengawas Pemilu, ya. Kemudian juga apalagi dari KPU dan dari partai. Partai janganlah, dia pemain. Pemain itu kan harus diatur. Ya. Pemain itu harus diatur. Dan pelakunya kan orang partai-partai ini, Mas. Jadi jangan harap partai dimanapun, termasuk di legislatif, di pusat, akan mau peduli dan mengatur tentang permainan percukongan ini. Dan saya setuju sekali, bukan hanya masalah risiko atau konsekuensi penjualan kebijakan, wewenang maupun korupsi. Dia harus balik modal gitu ya. Ada dua hal, balik modal buat yang bersangkutan, pasti dia juga keluar uang. Yang kedua, balik modal untuk bohir. Ada satu kota, Mas, di Jawa Timur, ada satu bohir yang menguasai beberapa kota. Dia ini bermain untuk calon-calon kepala daerah yang potensial. Kalau ada 4, dia akan mengambil 2, siapa yang berpotensi. Dan biasanya, ini penciuman cukong ini sangat tajam. Jadi siapa yang bakal menang, itu pasti akan disupport lebih tinggi. Lebih tajam dari lembaga survei. Survei. Karena itu ketajaman seorang pebisnis. Dan apa yang terjadi? Semua proyek di daerah itu harus dan wajib secara tidak formal, meskipun wajib melalui cukong itu. Semua. Jadi jangan harap seorang pengusaha mendapatkan proyek dari kota itu kalau tidak melalui cukong. Bahkan cukong itu pun juga bisa mengajukan pada pemerintah, ini loh ajukan proyek ini, DPRD pun sama. Bahkan bukan hanya kepala daerah, cukong pun ini juga membiayai para anggota legislatif. Apa ini yang disebut dengan mafia politik ya? Kalau saya melihat ini kebodohan orang partai atas keambisian menjadi penguasa dimanfaatkan oleh seorang yang punya pragmatisme bisnis. Itu simpel saja sebenarnya. Jadi istilah gampangnya jual diri lah. Ya, mereka sengaja berbuat seperti itu ya, ya karena pengen berkuasa gitu ya. Di Jawa Timur satu kota atau bupati maupun wali kota itu sekitar 40 miliar, kita sampai 50. Di provinsi lebih ratusan miliar. Ini membutuhkan dukungan cukong. Ya, tidak bisa 10 miliar kayak zaman dulu gitu ya. Nggak tahu ini untuk apa. Nah, ini satu masalah yang harus
dipecahkan oleh negara ini. Kalau kita mau survive sebagai negara demokrasi yang sebenar-benarnya. Yang demokrasi yang esensial gitu. Yang kedua adalah ada fenomena cukong atau bohir ini membeli dukungan dari partai-partai itu untuk mendukung hanya satu calon kepala daerah atau apa, supaya apa? Supaya nanti dia akan berhadapan dengan kotak kosong. Nah, di Pilkada 2020 kalau nggak salah ada sekian puluh kota itu yang berpotensi berhadapan dengan kotak kosong. Itu seperti itu. Nah, pada saat dia membeli dukungan partai-partai yang sempat untuk memberikan dukungan kepada si calon yang diusung ini, si cukong ini, otomatis dia akan bisa mendikte apa saja tuh. Ya tuh, mendikte apa saja, apa yang dimau cukong itu gitu kan. Iya, sahabat Indonesia, kita mengenal ada political cost, tapi juga ada money politik. Ini dua hal yang berbeda ya. Biaya politik itu pasti ada, tetapi money politik itu game yang lain lagi itu. Yang Dan ini sebetulnya sudah sampaikan mengejala dari dulu, Mas. Dan hampir tidak ada tindakan apapun dari aparat negara gitu ya. Dan karena apa? Cukong ini bukan orang bodoh. Dia akan menggelontorkan uang ke semua sisi, ke semua lini, sehingga ya apa yang mau diperbuat? Iya, dan bahkan pengawas pemilu pun juga akan ikut ya. Kecipratan juga. Gitu. Jadi artinya kita sudah mulai mual mendengar statement-statement aparat negara atau menteri-menteri yang ini barang basi sebenarnya. Yang ditunggu rakyat itu adalah actionnya apa? Actionnya apa untuk menghindari ini? Karena memang benar tidak akan ada kita bertemu dengan kepala daerah yang sangat mumpuni, ya, kalau praktek percukongan ini terus terjadi. Iya. Ada seorang calon kepala daerah, kebetulan dia anaknya menteri, gitu ya. Oh, dia serta-merta didukung oleh semua pihak, dibeli ke dukungan partai itu, akan melawan kotak kosong. Mas Andri tahu, satu partai untuk minta rekomendasi mendukung calon itu, nggak gratis pasti itu. Tidak ada yang tanpa mahar. Ada satu katanya PSI tanpa mahar. Pasti semuanya, pasti semuanya ada kompensasi dengan uang, ya, entah berapa, entah diam-diam atau apa, itu pasti terjadi. Nah, kalau dengan perpolitikan seperti ini, apa yang kita harapkan dengan kualitas SDM pemimpin kita di daerah? Nah, itulah bagaimana Indonesia bisa melahirkan pemimpin politik atau katakanlah negarawan yang proses kelahirannya pun sudah kotor seperti begini gitu. Mas Andri coba melihat ya, para kepala daerah yang terpilih gitu ya, di periode pertama, wah dia akan bergerak, pertama akan membayar hutang kepada para cukong, yang kedua dia akan melakukan menabung, ya, menabung dan menanam saham kepada rakyat supaya dipilih lagi periode kedua. Nah, kalau alhamdulillah dia itu terpilih lagi di periode kedua, nah apa yang terjadi? Selain bayar ke cukong, dia juga akan menabung untuk kesejahteraan dia dan keluarganya, dan persiapan untuk anak atau istrinya yang naik. Nah, itu yang terjadi. Jadi sebetulnya saya tidak tahu mulai dari mana, tapi menurut saya harus ada aturan tegas dengan hal ini. Gitu. Ini kan sudah praktek politik kotor yang terang benderang. Ya. Iya, too obvious gitu ya, terlalu jelas gitu ya. Terlalu jelas di depan mata kita. Pak Mahfud tahu, iya. KPK tahu. Pertanyaannya, aksinya apa dengan modal tahunya ini gitu loh. Kalau hanya statement, Pak Mahfud bukan pengamat politik, gitu. Himbauan-himbauan. Iya, Pak Mahfud bukan ahli. Dalam hal ini beliau sebagai Menko Polhukam. KPK juga selayaknya juga menelisik lebih dalam. Buat apa dia melakukan survei tapi tidak melakukan tindakan apa-apa? Ya, betul. Yang penting ini, KPK juga harus didorong, Mas Andre, jangan sekedar melakukan langkah-langkah tindakan hukum yang kuratif, menangkap, OTT dan sebagainya. Yang paling penting kan mencegah itu, prevention tuh. Ini yang kita harapkan, jangan sampai kita biarkan negara ini terbakar dulu dengan pola permainan percukongan uang ini, nanti kita repot untuk memadamkan. Seharusnya dari sedini mungkin para aparat negara, mungkin juga anggota legislatif yang punya moral membentengi ini supaya tidak terjadi. Dengan undang-undang tentunya ya. Betul. Ya, jangan ini disalahkan oleh presiden nggak tahu apa-apa. Ini para politisi.
Nah, kalau kita mengharapkan dari partai saat ini kok mohon maaf, ya. Jadi mohon maaf, ikhlaskan saja lah. Gitu ya. Ini hopeless ya, udah hopeless dengan partai ini. Ya, kenyataannya begitu Mas, ya gimana ya? Ya, sahabat Indonesia, begitulah bagaimana proses rekrutmen sampai proses untuk melahirkan seorang pemimpin politik yang kita harapkan bisa menjadi negarawan. Tetapi apa daya, seperti diberikan sinyalemen oleh Pak Mahfud MD dan tadi diulas oleh Mas Rudy Kamri, situasinya tidak menjanjikan lantaran 92% itu hampir semuanya itu Mas Rudy. Mas Andri, ini belum selesai. Oh, belum selesai. Pada saat nanti pemilihan sudah terjadi, gitu ya. Nanti pada saat ada sengketa pemilu di MK atau mungkin di MA gitu. Nah, ini uang lagi berjalan. Aduh. Ini, iya toh? Jadi dari ujung ke ujung, hulu sampai hilir. Jadi artinya Mas Andri, kebocoran uang negara kita ini nggak tahu ini. Ya, dulu Profesor Sumitro mengatakan 30%, sekarang saya katakan yang dipakai 30% kali. Yang bocor Iya, 70 ingat ya, gitu. tahun 80-an awal ya. Gitu ya. Sekarang kita jangan kebakaran jenggot ya. Pada kenyataannya memang kita tahu persis bahwa efektivitas penggunaan dana dari masyarakat itu juga sangat kecil dibandingkan dengan uang yang dianggarkan oleh pemerintah. Kita mempunyai APBN sekitar 2000 triliun ya, gitu 2.500 lah. 1.500 triliun. Berapa persen yang bermanfaat buat rakyat? Ya kalau 30% itu mungkin 40% bocor. Nah, contoh aja yang paling nyata di DKI Jakarta, mempunyai APBD sekitar 80 triliun gitu, sekitar segitulah ya. Pertanyaannya masih aja kekurangan dana, ya. Nah, untuk bansos aja masih kurang, masih pengen lagi pemerintah pusat, masih begini, masih motong juga tunjangan dari ASN. Ini kan aneh gitu loh. Ini 80 triliun kemana ini? Ya, itu patut dipertanyakan dan ini kan uang rakyat ini, dikritisi terus. bukan uang nyembahnya gubernur kan? Karena wakil rakyatnya juga tidak melakukan proses pengawasan. Nah, ini mohon maaf ini memang silang sengkarut ini memang harus dihentikan gitu. Dengan cara apa ya? Ya seperti zaman dulu mungkin potong satu generasi. Semoga Mas Rudy tidak lelah untuk terus mengkritisi, walaupun udah mual di tengah pandemi ini. Ya, namanya Cukong, dia adalah seorang investor politik, katakanlah begitu. Dan layaknya seorang investor, yang dipikir adalah dari investasinya adalah return on investment atau kembalian dari investasinya. Dan dalam politik ya kembalinya dalam bentuk kebijakan. Kebijakan tentunya yang menguntungkan. Disinyalir oleh Profesor Mahfud, katanya sampai lisensi atau hak untuk pengelolaan tambang itu bisa melebihi luas lahannya itu sendiri yang diberikan. Obral aja kanan kiri begitu. Ya mungkin di daerah-daerah di Jawa mungkin lahannya terbatas gitu ya. Tapi kita lihat Sulawesi gitu ya. Bahan tambang, ada nikel, ada segala macam. Ini pesta pora maksudnya, batu bara. Aduh ya Allah. Ini yang terjadi di negeri kita ini. Jadi yang kita jujur aja ini kan silang sengkarut ini kan kayak lingkaran setan ya. Dari mana kita mulai ya memang harus ada upaya bersama dari mungkin kita nunggu saja generasi setelah kita mungkin bisa membereskan itu semua. Karena apa? Ini generasi-generasi kita ke atas ini memang agak sulit untuk dibenerin karena sudah terlanjur masuk ke zona nyaman, Mas. Jadi pada saat masuk ke zona nyaman untuk dibersihkan ya saya kira susah lah, Mas. Saya ingin menyambung dari statement Mas Rudy tadi. Kita harus potong satu generasi. Nah, yang motong sopo? Kita minta tolong Tuhan aja gimana? Artinya inilah saya kira peran dari civil society yang saat ini ada, generasi sekarang ini, mereka-mereka yang mengalami kesadaran politik untuk bertindak dan berucap, jangan lelah-lelah membangun narasi yang kritis. Ya, Mas Andri, ini yang penting juga. Saya setuju dengan masalah kekuatan dari civil society. Tapi dengan catatan bahwa civil society power ini juga harus tetap dalam koridor NKRI dan Pancasila. Persis. Nah, ada beberapa kelompok yang maaf ini saya sebutnya kelompok yang pegiat HAM itu seolah-olah memperdagangkan integritas kita sebagai bangsa, ya. Mereka mengkritisi apapun itu haknya mereka, dan itu kita tunggu memang. Tapi juga tetap dalam koridor NKRI. Ya, jangan sampai kita terpecah belah. Bagi mereka katanya gak peduli negara ini berpecah berkeping-keping asal tidak ada pelanggaran HAM. Lah ini kan gak benar juga. Saya setuju dengan koridor NKRI, artinya loyalitasnya kepada tatanan nilai NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika.
bukan kepada figur orang atau partai sehingga terjadi pemberhalaan atau idolatri. Nah, ini akan menyesatkan seringkali, sehingga seringkali dalam wacana atau diskursus itu macet lantaran terjadi pemberhalaan. Iya, ini yang terjadi di mana saja, bukan hanya di rakyat menengah ke bawah, Mas. Iya. Orang-orang yang bertitel S1, S2, S3, S4, S5, S6 aja masih pola pikirnya masih cupet gitu ya. Pada saat kita membuat suatu langkah kritis secara objektif pada suatu pemimpin atau partai tertentu yang dia idolakan, jadi dianggap salah gitu. Jadi orang-orang ini mungkin memang kurang gaul atau mungkin kurang wawasan ya, karena dia mungkin hanya berkutat di kolam kecil saja, ya. Tidak mau berpikir secara merdeka. Ya. Tentang Indonesia loh ya. Nah, kita tidak memperbalakan siapapun, tapi yang jelas saya itu Mas Andri, kenapa saya tuh teriak-teriak gini, sama juga dengan Mas Andri adalah kita adalah mencoba ingin mewariskan sesuatu yang bermakna bagi anak cucu kita, itu saja. Iya, demikian daya kritis hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang sadar dan dia tidak terkungkung di dalam pemberhalaan sesuatu. Nah, itulah yang bisa kita harapkan. Maka seperti disarankan tadi, bagaimana kita memotong satu generasi, itu adalah panggilan bagi civil society, kalangan intelektual, cendekiawan yang saat ini ada dan yang saat ini sadar. Demikian, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia Maju.